Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo kawan pajak, selamat datang di Instagram KPP Pratama Luteng Kompiara. Kita obrolin masalah pajak biar makin gampang. Kawan pajak, apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan tentunya berbahagia ya dimanapun kawan pajak berada. Kawan pajak, khususnya di wilayah Manggarai Raya, mungkin masih asing nih dengan wajah-wajah baru yang terpampang nyata di Instagram live kita sore hari ini. Karena tak kenal maka tak sayang, biar kita bisa saling menyayangi nih, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andan, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Luteng yang akan memandu kegiatan Instagram live kita sore hari ini. Nah, di samping saya nih yang udah cakep paripurna ada Kak Gali. Kak Gali mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo Kang Pajak, perkenalkan nama saya Gali. Saya juga asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Luteng. Nah, salam kenal untuk kawan pajak semuanya. Salam kenal ya Kak Gali ya. Kak Gali, sore ini kabarnya bagaimana kok? Senyumnya sumringah sekali sepertinya. Alhamdulillah, harus selalu sehat ini Kak. Jadi gimana nih kawan pajak kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia selalu ya. Oke, betul. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan pajak, di awal tahun 2026, tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2026, kita sebagai wajib pajak akan melaksanakan kewajiban rutin tahunan kita, yakni pelaporan SPT tahunan, baik itu untuk orang pribadi maupun badan. Nah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih, untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang nantinya akan kita laporkan di 2026 ya Kak Gali ya, itu nanti akan dilaporkan di kanal terbaru Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kortex DJP. Lalu, apa saja sih yang kawan pajak perlu persiapkan nih untuk menyambut era baru pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 nanti? Ada dua prasyarat utama yang harus kawan pajak pastinya persiapkan agar kawan pajak bisa melaporkan SPT tahunannya di Kortex. Yang pertama adalah terkait aktivasi akun Kortex wajib pajak. Dan yang kedua, ini ada pembuatan kode otorisasi DJP. Nah, Kak Gali, mungkin bisa dijelaskan dulu nih gambaran besar pelaporan SPT tahunan kita di 2026 nanti itu seperti apa? Oke, baik Anda. Jadi kawan pajak seperti yang tadi diceritain sama Kak Andan, jika di tahun 2026 wajib pajak akan melaporkan penghasilan yang telah diterima selama tahun 2025 melalui SPT tahunan, yaitu sudah tidak lagi menggunakan DJP online. Jadi kawan pajak di sini harus melaporkan SPT tahunannya melalui Kortex DJP. Aplikasi terbaru DJP ini ya Kak ya. Dan tentunya nih, aku yakin nih Kak, kawan pajak pasti sudah tidak asing dan sangat familiar dengan istilah penyebutan nama Kortex. Karena sebenarnya Kortex ini sudah digaungkan dan diperkenalkan ke masyarakat luas oleh DJP sejak awal tahun 2025 kemarin nih. Oke kawan pajak, kita udah tahu nih kanal pelaporan SPT tahunan kita sudah berbeda, yaitu di Kortex. Jadi tentunya baik saya, Kak Gali dan juga kawan pajak semuanya harus memastikan nih apakah kawan pajak sudah memiliki akun di Kortex, sudah bisa login sehingga nantinya bisa melaporkan SPT tahunannya. Lalu Kak Gali, gimana nih buat agar kawan pajak bisa mendaftarkan diri di Kortex, mengaktifasi akunnya di Kortex? Seperti apa itu Kak Gali caranya? Oke, jadi kawan pajak terkait dengan aktivasi akun Kortex ini, teman-teman kita akan klasifikasikan dua menjadi dua jenis wajib pajak. Nah, yang satu yaitu wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP online atau sudah biasa nih akses DJP online gitu ya. Nah, kalau yang kedua yaitu wajib pajak yang memang belum memiliki akun DJP online. Jadi belum pernah menggunakan layanan DJP online sama sekali ya Kak Gali ya. Nah, begitu kawan pajak. Jadi kita akan mengklasifikasikan dari dua tipe wajib pajak dulu nih ya Kak Gali ya. Yang pertama tadi Kak Gali bilang adalah wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP online. Untuk kondisi seperti itu, bagaimana kawan pajak ini biar bisa mendaftarkan akunnya di Kortex Kak? Jadi untuk klasifikasi yang pertama tadi ya, itu kawan pajak cukup melakukan riset password sebenarnya. Jadi silakan kawan pajak untuk mengakses
halaman Kortek DJP. Di situ kan ada banyak menu itu kayak. Oke, betul, Nah, salah betul. satu menunya yaitu lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Nah, jadi kawan pajak tinggal klik tuh lupa kata sandi, kemudian dia akan mengarahkan kawan pajak untuk mengisi NIK ya. NIK, NIK atau nomor KTP. Nah, kemudian di bawahnya nanti akan ada dua pilihan ya. Kawan pajak bisa memilih salah satu melalui email atau melalui nomor HP. Nah, ini di sini. untuk konfirmasi link reset passwordnya itu ya Betul, Pak ya? jadi link untuk melakukan reset password akan dikirimkan melalui dua pilihan tadi, email atau melalui nomor telepon HP ya, nomor HP. Dan dipastikan di sini untuk SMS ya, melalui nomor HP kawan pajak harus ada memiliki pulsa ya, pulsa apa biasa ya. Dan kalau untuk melalui email ya harus ada pakai data seperti itu kan. Jadi beda ya kayak kalau SMS itu harus ada pulsa. Sedangkan kalau email dipastikan punya paket data atau paket internet. Ini Kak Gali, aku udah coba nih untuk melakukan menu di lupa kata sandi. Ternyata ketika aku mau milih tujuan konfirmasi link reset password, ini kan ada email sama nomor telepon ya. Itu email dan nomor telepon yang tertera di sini tuh nggak lengkap Kak Gali. Jadi ada huruf terus bintang-bintang seperti itu gimana ya Kak Gali sebenarnya? Ya, jadi memang betul itu kan. Dan jadi ketika kawan pajak klik lupa kata sandi dan isi nik, di situ akan muncul email namun tidak tertulis secara sempurna ya, tidak lengkap. Jadi ada bintang-bintangnya itu Kak. Nah, tapi kawan pajak di sini pasti tahu kan apa tuh masa emailnya sendiri nggak tahu gitu ya. Jadi betul itu sebenarnya petunjuk aja. Jadi ketika kawan pajak misalkan nih, saya contohkan ya, misalkan muncul emailnya Gali Imut gitu ya, @gmail.com. Nah, di kontak ini nanti akan muncul misalkan GA bintang-bintang, L bintang, nah seperti itu Kak. Itu ya Kak. Oh betul. Oke. Jadi yang jelas kalau kita punya email pasti walaupun bentuknya ini udah tahu lah ya itu email yang mana yang harus kita pakai. Aku coba dulu nih Kak Gali ya untuk masukkan email aku. Oke. Nah, udah dapet nih Kak Gali, aku link reset passwordnya di email. Nah, ini kan aku udah klik linknya Kak, diminta untuk menuliskan passwordnya. Itu passwordnya ketentuannya bagaimana ya Kak ya? Apakah sama seperti DJP online atau mungkin justru berbeda untuk Kortek ini? Jadi kalau untuk ketentuan password yang digunakan di Kortek ini berbeda Kak ya. Jadi berbeda dengan password pada DJP online. Nah, jadi ketentuan password Kortek ini minimal harus ada 8 karakter, kemudian harus ada kombinasi dari huruf kapital ya. Jadi minimal harus ada satu huruf kapital, huruf kecil, ada angka dan juga karakter khusus atau simbol. Jadi seperti pagar, titik, koma, nah seperti itu. Tanda seru. Cuman yang ada beberapa karakter khusus aja nih yang tidak diperbolehkan. Seperti ada. Jadi seperti ketik, apostrof atau backslash itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk 3 karakter itu jangan digunakan ya Kak Gali? Iya, jangan digunakan. Karena diakomodir oleh sistem. Betul, tidak diperbolehkan gitu. Oke, betul Kak Gali. Ini Kak Gali, aku sudah bisa masukin email aku, password aku, terus juga ini udah berhasil login di akun Kortek akhirnya. Jadi ini aku udah bisa masuk ke akun Kortek aku. Tapi Kak Gali ini kan kondisinya nih, kebetulan mungkin ada kawan pajak yang sama kayak aku juga nih, istilahnya emailnya udah betul nih sesuai sama HIM yang ada di Kortek. Lalu gimana buat kawan pajak itu ya emailnya sudah nggak sesuai nih Kak Gali sama yang terdaftar di DJP. Jadi kan namanya kawan pajak kan pasti ada updating email, updating nomor telepon. Nah itu bagaimana kalau kondisinya kawan pajak seperti itu? Ya jadi memang ada ya kayak misalkan wajib pajak yang ternyata emailnya ganti ya, nomor HP-nya ganti gitu ya. Ini udah tidak lagi up to date gitu ya. Jadi sudah berbeda dengan yang ada di basis data gitu ya. Jadi basis data wajib pajak yang awal yang ada di JP gitu ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini kawan pajak harus melakukan update data ke KPP terdekat ya. Tidak perlu ke KPP terdaftar. Cukup KPP terdekat aja gitu. Dekat-dekat aja. Iya. Nah itu nanti berarti perubahan datanya cukup mengajukan di KPP terdekat gitu ya Kak? Terdekat. Nanti kira-kira prosedurnya bagaimana tuh? Jadi di KPP nanti kawan pajak tinggal mengisi formulir ya. Ada formulir perubahan data atau update data di situ. Data apa yang mau diubah sama kawan pajak, khususnya misalkan email atau nomor HP-nya itu ya. Nah silakan kemudian
tanda tangan pastinya ya, Iya. tanda tangan dan nanti diserahkan ke petugas atau di loket gitu. Sangat dipermudah ya Kak Gali yang guys ya, perubahan data pun tidak harus di KPP terdaftar tapi cukup di KPP terdekat. Relate banget nih untuk kita Kak Gali yang anak rantau bahkan beda pulau, nggak usah pulang kampung tapi cukup kita cari KPP terdekat kita. Borderless ini kan. Iya, borderless lah ya istilahnya ya di sini ya. Oke Kak Gali, tadi kita udah bahas nih kondisi yang pertama nih untuk aktivasi akun Cortex, di mana kawan pajak sudah menggunakan layanan DJP online, jadi sudah punya akun DJP online nih sebelumnya. Nah ada kondisi yang kedua yang tadi Kak Gali sampaikan, gimana untuk kawan pajak yang dia belum pernah sama sekali menggunakan layanan DJP online, jadi secara otomatis wajib pajak tersebut tidak punya akun nih di DJP online. Itu bagaimana kalau mereka mau aktivasi akun Cortex? Nah jadi gini Kak, jadi untuk kawan pajak yang belum pernah mengakses DJP online, ini tentunya di DJP online sendiri tidak ada riwayat data terkait data-data pribadi seperti email dan nomor HP dan telepon yang ada di sarana elektronik gitu ya. Nah jadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi belum pernah menggunakan layanan DJP online, di sini dipastikan lagi bahwa email yang digunakan, nomor HP yang digunakan itu sama dengan yang ketika dilakukan pendaftaran awal jadi NPWP. waktu daftar mendaftarin email dan nomor telepon apa begitu ya Pak? Jadi ketika melakukan pendaftaran NPWP kan wajib pajak ngisi data tuh ya. ya. Nah data di sini email dan nomor HP harus sama gitu ya. Kemudian apabila dipastikan sama nih, kawan pajak bisa mengakses menu aktivasi akun wajib pajak. Nah, kawan pajak ketika klik aktivasi akun wajib pajak ini, di situ kawan pajak akan diminta apakah kawan pajak sudah terdaftar, gitu ya, tinggal dicek saja, dicetak, kemudian silakan masukkan nih, kemudian klik cari. Nah, di situ akan muncul inisial lagi nih, nama dari kawan pajak. Nah, kemudian geser ke bawah nanti kawan pajak silakan untuk menginput email ya, dan nomor HP, dan dari dua data ini dipastikan sudah valid, tandanya ada centang warna hijau. Jadi ada validasinya. Ada validasinya, gitu. Harus tervalidasi dulu centang warna hijau. Kalau dua-duanya sudah valid ya, tinggal geser lagi ke bawah, silakan selfie. Nah, selfie, kemudian setelah selfie, kemudian kan dicek juga ya validasi wajah juga ya. Kemudian tinggal klik pernyataan dan kirim. Oke, jadi sangat mudah ya Kak Gali ya kalau kita istilahnya mau mengaktifasi akun kalaupun tidak punya akun DJP online sebelumnya. Tinggal menunya aja nih yang berbeda nih. Kalau yang tadi lupa kata Sandi, sekarang menunya di aktivasi akun wajib pajak. Nah setelah aktivasi, kan pajak tinggal lupa kata sandi tuh biar link untuk mengubah password atau bikin password Cortex-nya muncul. Betul. Jadi setelah aktivasi nantinya kawan pajak langsung lupa kata sandi aja dan dibuatlah password yang sesuai keinginan wajib pajak. Oke Kak Gali, kita tadi udah membahas terkait aktivasi akun wajib pajak dengan dua kondisi. Mungkin biar kawan pajak nih nggak lupa sama kondisi yang pertama, kita ringkas dulu aja kali Kak Gali ya. Gimana sebenarnya kondisi aktivasi akun wajib pajak ini? Oke, jadi bagi kawan pajak yang pernah menggunakan layanan DJP online, silakan untuk memilih menu lupa kata sandi. Kemudian untuk kawan pajak yang belum memiliki akun DJP online, silakan untuk mengakses menu aktivasi akun wajib pajak ya. Jadi silakan tinggal diikuti aja langkah-langkahnya, dipastikan data-datanya udah sesuai. Tinggal klik simpan, berhasil login masuk ke akun Cortex-nya. Begitu ya Kak Gali ya? Mudah sekali. Mudah banget ya, pasti easy lah ya buat teman-teman dan kawan pajak di luar sana untuk melakukan aktivasi akun Cortex ini. Betul kan Anda. Selanjutnya ada prasyarat yang lain nih. Tadi kita udah bahas prasyarat yang pertama aktivasi akun Cortex. Yang kedua ini prasyarat yang juga harus dipenuhi wajib pajak, karena kalau nggak dipenuhi juga wajib pajak nggak bisa lapor SPT tahunan di Cortex, yaitu terkait pembuatan kode otorisasi DJP. Ini istilah yang baru nih Kak Gali, kode otorisasi DJP. Ini sebenarnya kode apa sih Kak Gali? Beda nggak sama kode Morse di pramuka gitu? Mungkin bisa dijelasin ke kawan pajak dulu kode otorisasi. Jadi kawan pajak, kode otorisasi DJP itu merupakan tanda tangan elektronik ya. Jadi sama seperti sertifikat digital. Jadi sertifikat digital ya Kak Gali. Betul, karena kan sekarang kita sistemnya udah
digitalisasi dan juga paperless ya. Jadi semua dokumen tentunya kan harus disahkan tuh melalui tanda tangan. Nah, kode otorisasi ini merupakan wadah bagi wajib pajak untuk melakukan pengesahan dokumen secara elektronik tadi itu kan. Di Cortex ini ya Kak Gali Di ya. Cortex. Jadi kesimpulannya jelas seluruh wajib pajak ini harus membuat kode otorisasi DJP. Wajib, betul sekali Kak. Tanpa terkecuali ya. Karena kalau nggak ada kode otorisasi nanti dokumennya juga tidak bisa disahkan yang di Cortex. Begitu ya Kak Gali ya. Oke, berarti sangat jelas ya kawan pajak ya, kalau seluruh kawan pajak ini selain aktivasi akun juga harus langsung melakukan pembuatan kode otorisasi DJP. Lalu bagaimana Kak cara agar kawan pajak ini memperoleh kode otorisasinya di Cortex? Jadi kalian, ya. Tadi kan kalian udah berhasil login tuh ya? Udah berhasil login nih. Udah login nih. Kawan pajak, setelah kawan pajak berhasil mengakses akun Cortex dari kawan pajak sekalian, gitu ya. Ini sekalian aku coba juga ya Kak. Oke, silakan. Jadi nanti di situ akan muncul tampilan menu banyak sekali ya di dashboard Cortex kawan pajak. Nah, salah satu menu yang akan digunakan ini atau diakses yang akan diakses untuk pembuatan kode otorisasi ini, kawan pajak silakan akses menu portal saya. Nah, portalnya di kiri atas ya. Nah, portal saya. Nah, kemudian kawan pajak tinggal masuk ke submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, tinggal diklik tuh. Nah, kemudian kawan pajak nanti diminta untuk memilih jenis kode sertifikat elektroniknya ini apa. Nah, disarankan kawan pajak untuk memilih kode otorisasi DJP. Oke, Kak Gali, ini aku coba dulu ya. Ini aku udah milih jenis kode otorisasinya kode otorisasi DJP. Terus langkah selanjutnya apa nih Kak Gali? Oke, jadi selanjutnya setelah memilih tadi kode otorisasi ya, kawan pajak di sini akan diarahkan untuk membuat passphrase ya. Jadi passphrase ini adalah kode untuk kode otorisasi di sini tadi gitu. Bentar Kak Gali, bentar ya. Ini passphrase sama kayak password nggak ya? Kalau sama kok ini kayaknya ada banyak password nih yang harus kita buat nih ya. Apa password dan passphrase ini hal yang berbeda, harus berbeda atau sebenarnya boleh sama kondisinya? Jadi sebenarnya kalau untuk ketentuannya dulu Kak ya. Jadi kalau ketentuan pembuatan passphrase sama dengan pembuatan password tadi. Jadi harus ada minimal 8 karakter, harus ada kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan juga simbol. Nah, kalau kawan pajak ini misalkan, aduh, saya kebanyakan password nih gitu. Iya, betul. Boleh passphrase atau kode otorisasi DJP ini disamain dengan password untuk login Cortex. Tapi kalau misalkan mau beda, boleh. Yang penting apa Kak Gali? Yang penting diingat password dan juga passwordnya. Jadi sebenarnya untuk pembuatan kode otorisasi ini kayak cukup sekali aja gitu. Cuman karena kalau misalkan sampai lupa ternyata. Sampai lupa ya tinggal diulang aja. Diulang lagi. Jadi ya lupa kata sandi terus bikin kode otorisasi lagi gitu ya Kak Gali ya. Oke, seperti itu ternyata kawan pajak cara pembuatan kode otorisasi DJP. Jadi Kak Gali, sepertinya kita sudah menjelaskan terkait registrasi akun Cortex dan juga pembuatan kode otorisasi, dan sebenarnya sudah cukup jelas nih yang dijelaskan Kak Gali tadi ke kawan pajak. Jadi kalau boleh aku ringkas nih ya Kak Gali ya, apa yang kita bahas dari awal sampai hampir akhir ini. Yang pertama tadi terkait aktivasi akun Cortex. Jadi ada dua kondisi nih kawan pajak. Yang pertama, kalau kawan pajak sudah punya akun DJP online, aktivasinya cukup melakukan riset ulang kata sandi. Kawan pajak tinggal milih menu lupa kata sandi. Kemudian yang kedua, itu kawan pajak kalau kondisinya belum memiliki akun DJP online. Jadi perlu aktivasi dengan memilih menu aktivasi akun wajib pajak. Begitu ya Kak Gali ya? Setelah berhasil login, nanti udah bisa nih masuk ke akun Cortex-nya, wajib pajak langsung aja membuat kode otorisasi DJP. Nah, ini untuk menunya ada di portal saya, kemudian pilih submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Seperti itu ya Kak ya. Jadi dua prasyarat itu ya Kak ya. Betul sekali Kak, dan ini mudah sekali ya gitu ya. Sangat mudah Kak bagi saya. Easy lah ya buat kawan pajak untuk melakukan aktivasi akun dan juga pembuatan kode otorisasi. Oke Kak Gali, sebenarnya kita sudah ada di penghujung acara live Instagram kita hari ini. Mungkin sebelum kita menutup nih kegiatan kita sore ini, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan Kak Gali ke kawan-kawan pajak?
Oke, jadi kawan pajak di tahun 2026 nanti ya, kawan pajak kan ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan mana sudah melalui Kortex. Nah, jadi seperti yang tadi sudah diringkas sama Kak Andan, segera kawan pajak melakukan aktivasi akun Kortex dan juga pembuatan kode otorisasi DJP. Jadi untuk kawan pajak nih khususnya di wilayah Manggarai Raya gitu ya, nah, kita ini mengajak untuk segera melakukan aktivasi akun dan juga pembuatan kode otorisasi. Nggak perlu nunggu sampai nanti Kak tahun tahun 2026, nggak usah. Segera saat ini juga. Betul sekali ya Kak Galia. Mumpung masih ada waktu nih kawan pajak yang sebelum kita menyambut tahun baru di 2026. Jadi ayo kawan pajak mulai mempersiapkan hal-hal yang tadi udah kita bahas. Jadi nanti di awal tahun waktu kita mulai kewajiban pelaporan SPT tahunan, kita udah siap, udah ready, nggak bingung lagi, langsung laporan aja. Kita udah siap dulu gitu ya. Iya, udah siap dulu. Jadi nggak perlu lah kita mempersiapkan aktivasi atau pembuatan kode otorisasi lagi, langsung tancap gas lapor SPT tahunannya. Oke Kak Gali, jadi kawan pajak kita sudah di akhir sesi live Instagram kita hari ini. Tapi kalau kawan pajak masih memiliki pertanyaan seputar aktivasi akun Kortex ataupun pembuatan kode otorisasi, kawan pajak dapat menghubungi KPP terdaftar ataupun KPP terdekat kawan pajak. Jangan lupa juga kalau kita punya hotline yaitu di Krim Pajak di 1500-200, atau kawan pajak juga bisa menghubungi atau berkomentar nih di akun resmi media sosial lainnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Baik, saya Andan. Saya Gali, selaku tim penyuluh pajak KPP Pratama Ruteng. Ya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan selama Instagram Live di episode pertama Kompiang kita sore hari ini. Iya, episode yang perdana. Sampai jumpa di sesi selanjutnya Kompiang. Kita obrolin masalah pajak biar makin gampang tentunya. Jadi kawan pajak sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tetap jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa berbahagia. Oke kawan pajak, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia tangguh.